yang akan dipaparkan oleh kelompok kami 19. Saya sebagai pemateri Cutmala Zafira dan teman saya Khairal Abdi. Teman-teman, saya minta untuk waktu dan perhatiannya, dan kepada Khairal Abdi saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk persidangannya. Sekarang saya akan mulai dari membaca skenario. Di sisi jelas sebelumnya saya akan bacakan yang singkat saja. Tuanya usia 58 tahun, dibawa ke IGD Puskesmas oleh keluarga dengan keluhan kelemahan anggota gerak kanan dan kesulitan bicara yang terjadi tiba-tiba sejak 8 jam yang lalu. Keluarga juga melaporkan pasien mengeluh sakit kepala dengan intensitas sedang di seluruh area kepala. Tidak ada riwayat mual, muntah, dan penurunan kesadaran. Pasien memiliki riwayat hipertensi yang tidak terkontrol selama 10 tahun ini dan tidak rutin minum obat anti hipertensi. Didapatkan adanya riwayat merokok dan konsumsi makanan tinggi garam. Tidak ada riwayat trauma kepala atau kejang sebelumnya. Hasil pemeriksaan fisik ada kompos mentis, E4, V5, M6, tekanan darah 160/85, nadi 80, RR 20 kali, suhu 36,5 derajat, refleks fisiologis meningkat sebelah kanan. Refleks Babinski positif pada sebelah kanan. Pupil isokor 3 mm mata kanan, 3 mm mata kiri. Skor NIHSS 14. Kemudian untuk skenario pada pertemuan kedua, kita dapatkan informasi tambahan mengenai pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan laboratorium mendapatkan hemoglobin 12,8 mg per desiliter, leukosit 7.760, trombosit 2.224.000, natrium 131, kalium 4, Cl, klor 108 mmol per liter, sedangkan hasil pemeriksaan gula darah sewaktu kurang dari 150 mg per desiliter. Hasil pemeriksaan CT scan didapatkan lesi hipodens area subcortex, kesan infark cerebri. Hasil pemeriksaan EKG sinus rate. Oke, kemudian dari skenario kami ingin identifikasi beberapa istilah. Yang pertama ada istilah NIHSS. NIHSS merupakan singkatan dari National Institute of Health Stroke Scale, yaitu suatu sistem penilaian dalam bentuk formulir yang digunakan untuk menentukan tingkat keparahan stroke akut pada pasien. Jadi NIHSS itu skalanya Nah, skala dari jika 0 sampai 8 itu merupakan stroke ringan, sedangkan 9 sampai 15 merupakan stroke sedang, dan skala NIHSS lebih dari 16 merupakan stroke tingkat berat. Kemudian pupil isokor. Pupil isokor merupakan kondisi kedua pupil mata memiliki ukuran yang sama dan simetris. Normalnya berukuran 3 mm. Nah, syarat dari pupil itu menjadi tidak isokor atau anisokor ada perbedaan minimal 2 mm. Misalkan pupil itu anisokor jika pupil sebelah kiri itu 3 mm, sedangkan pupil sebelah kanan 6 mm. Kemudian ada lesi hipodens. Lesi hipodens merupakan tumor radiologi yang tampak lebih gelap daripada jaringan sekitarnya karena kepadatan lebih rendah. Penanda adanya kelainan seperti jaring cairan, lemak, kista, abses, tumor, atau mati atau limfoid. Ini juga merupakan temuan yang khas pada stroke iskemik, yaitu adanya jaringan nekrotik pada otak. Berbeda dengan stroke hemoragik, biasanya pada stroke hemoragik tampilan yang khas itu adalah tampak yang lebih terang atau lesi hyperdens. Jadi berkebalikan dengan stroke iskemik. Kemudian terakhir ada infark cerebri, yaitu kematian jaringan otak karena terhambatnya aliran darah dan suplai oksigen. Nah, dari skenario sebelumnya, kami memutuskan untuk mengangkat konsep yaitu stroke akut akibat hipertensi kronis. Kenapa? Karena ada onset 8 jam yang masih tergolong dalam fase akut. Kemudian pasien juga ada erat kaitannya dengan riwayat hipertensi kronis, yaitu hipertensi sama 10 tahun, tidak rajin minum obat, dan konsumsi tinggi garam. Nah, kemudian kami juga mendapatkan identifikasi masalah, yaitu yang pertama, kenapa pada pemeriksaan refleks Babinski ditemukan hasil positif dan refleks fisiologis meningkat pada bagian yang lemah. Yang kedua, apa parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi derajat keparahan? Nah, di sini kita akan analisis masalahnya. Kemudian yang pertama, pada masalah pertama, kenapa refleks Babinski meningkat pada bagian yang lemah? Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kalau pada lesi pada upper motor neuron itu ciri-ciri tanda khasnya itu adalah munculnya refleks patologis.
dan peningkatan refleks fisiologis. Nah, salah satu dari refleks patologis itu adalah refleks Babinski, yaitu refleks menggores telapak kaki yang menimbulkan gerakan fleksi pada ibu jari dan mekarnya jari-jari lainnya. Nah, di sini kita lihat dulu tabelnya. Nah, jadi beda antara lesi pada upper motor neuron dengan lower motor neuron. Kalau lesi pada upper motor neuron tuh biasanya lokasinya ada di otak dan medulla spinalis, yaitu di bagian center. Sedangkan pada lower biasanya lesi pada korno anterior, saraf spinal, saraf kranial, dan saraf di bagian yang samping-sampingnya. Kemudian untuk refleks fisiologis pada jika ada lesi pada upper motor neuron, maka manifestasi dari refleks fisiologis itu meningkat atau hyperrefleksia. Sedangkan pada lower itu menurun atau menghilang. Kemudian pada refleks patologis, pada lesi di upper motor neuron itu biasanya bakal muncul, yaitu positif. Sedangkan pada lower motor neuron, refleks patologisnya tidak ada. Kemudian pada upper motor neuron jika terdapat lesi, maka tonus otot akan meningkat atau hipertonus. Sedangkan pada lower motor neuron, tonus ototnya akan menurun atau disebut juga sebagai hipotonus. Kemudian pada upper motor neuron jika terdapat lesi, maka biasanya tidak ada atrofi otot, sedangkan pada lower motor neuron akan ada terjadi atrofi otot. Nah, kemudian untuk analisis masalah nomor 2, apa parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi derajat keparahan? Di sini ada banyak parameternya. Ada NIHSS, seperti dalam skenario, ada parameter skor Sirijat, dan algoritma Gajah Mada. Masing-masing punya karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama ada NIHSS, yaitu singkatan dari National Institute of Health Stroke Scale, yaitu mengukur tingkat keparahan defisit neurologis pada pasien stroke iskemik. Jadi skor ini digunakan sebagai dasar penentuan terapi seperti trombolisis dan prediksi prediksi prognosis. Jadi skornya semakin tinggi yang didapat maka prognosisnya cenderung semakin buruk. Jadi ada 11 komponen yang diukur, yaitu ada tingkat kesadaran, gerakan mata, lapang pandang, lumpuhan wajah, motor lengan tungkai, atraksi anggota gerak, sensorik, distartia, atau kejelasan berbicara, serta neglek atau pengabaian. Ini contoh dari formulir NIHSS. Ya, di sini untuk range skornya itu, kalau misalnya kurang dari 5, itu terjadi defisit neurologis ringan. Jika skornya di antara 6-14, menunjukkan daya defisit neurologis sedang. Pada skor 15-24 merupakan defisit neurologis berat, dan skor lebih dari 25 menunjukkan defisit neurologis yang sangat berat. Yang kita lanjut ke skor Sirijat atau Siriraj stroke score, yaitu untuk membedakan antara stroke hemoragik atau perdarahan dan stroke iskemik atau penyumbatan pada fasilitas yang tidak memiliki CT scan. Jadi parameternya itu dia menggunakan parameternya di antara ada kesadaran, muntah, sakit kepala, tekanan darah diastolik, dan ateroma. Untuk interpretasinya, jika skor lebih dari 1, maka menunjukkan adanya perdarahan supratentorial. Pada skor kurang dari 1, menunjukkan infark atau iskemik. Nah, ini contoh skor Sirijat. Jadi dia ada rumusnya. Rumusnya itu adalah 2,5 kali derajat kesadaran ditambah 2 kali skor muntah, ditambah 2 kali sakit kepala, ditambah 0,1 kali tekanan darah diastol, dikurang 3 kali ateroma, dikurang 12 konstanta. Nah, kalau ada gejala klinis, maka angkanya 1. Kalau misalnya tidak ada, maka disebut sebagai angka 0. Kemudian terakhir ada skor Gajah Mada atau algoritma stroke Gajah Mada. Dan itu konsepnya sama aja seperti skor Sirijat untuk membedakan antara stroke iskemik atau stroke hemoragik. Tapi ini dibuat lebih praktis karena bentuknya seperti algoritma yaitu memutuskan secara bertingkat-tingkat apakah ini stroke iskemik atau stroke hemoragik. Dia ada 3 variabel utama. Yang pertama ada penurunan kesadaran, ada sakit kepala,
Oke, maaf sebelumnya tadi saya ada gangguan jaringan, jadi kita lanjutkan ke strukturisasi. Yang pertama, kan sebelumnya pasien ada riwayat merokok dan makan tinggi garam. Itu meningkatkan risiko hipertensi. Nah, hipertensi tersebutlah yang erat kaitannya dengan peningkatan risiko stroke. Nah, di materi stroke ini kami akan membahas manifestasi klinis, patofisiologi, diagnosis, tata laksana, komplikasi, dan prognosisnya. Oke, ini itu link objektif kami. Ada definisi, etiologi, epidemiologi, faktor risiko, dan seterusnya. Nah, yang pertama, definisi dan epidemiologi. Untuk definisi stroke sendiri, kami ambil dari definisi WHO. Jadi, menurut WHO, stroke merupakan defisit neurologis vokal atau global yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menimbulkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Jadi, selain masalah trauma atau kejang atau hematoma pada kepala, itulah yang disebut sebagai stroke. Jadi konsepnya itu, jika ada gangguan vaskular pada otak, itu termasuk dalam stroke. Kemudian untuk epidemiologinya, stroke merupakan salah satu penyakit yang tidak menular yang memiliki angka kejadian, kesakitan, dan kematian yang tinggi di masyarakat. Nah, untuk data dari Kemenkes pada tahun 2023, untuk prevalensinya itu sekitar 8,3 dari 1.000 penduduk. Dan itu lebih sering terjadi pada usia lanjut dan prevalensi yang meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, untuk prevalensi itu juga dianalisis berdasarkan distribusi dan frekuensi kejadian pada populasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maura. Baik, terima kasih Abdi. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk etiologinya. Nah, etiologi stroke ini dibedakan berdasarkan mekanisme gangguan aliran darah ke otaknya. Jadi ada dua, ada yang iskemik, ada yang stroke hemorrhagic. Nah, kalau iskemik itu dia berarti terjadinya penyumbatan. Nah, kalau hemorrhagic itu berarti dia ruptur pembuluh darahnya. Nah, untuk iskemik ini dia itu terjadi akibat obstruksi terhadap pembuluh darah yang menyuplai darah ke otak. Yang dia itu menyebabkan iskemia cerebral dan infark, ya, atau kerusakan jaringan otak. Nah, jadi penyebab utama dari stroke iskemik ini ada aterosklerosis dan dia itu menyebabkan si trombosis dan emboli. Nah, jadi mekanismenya ini terbagi lagi dua, ada yang trombosis cerebral, ada yang emboli cerebral. Nah, kalau trombosis dia itu obstruksi oleh trombus yang terjadi akibat aliran darah ke otaknya itu terhambat akibat adanya gumpalan di dalam pembuluh darah otak. Nah, jadi keywordnya untuk trombosis itu ada di dalam pembuluh darah otak. Jadi dia intracerebral, ya. Dan dia itu plak aterosklerosis itu dia seperti kayak plak sel-sel inflamasi, lemak maupun jaringan fibrosa yang merupakan penyebab paling umum dari stroke. Lalu lanjut untuk emboli cerebral itu dia obstruksi akibat si emboli ini tidak terjadi pada pembuluh darah otak. Jadi dia itu keywordnya itu adalah ekstracerebral, ya. Jadi dia di luar otak dan dia itu melainkan terjadi gumpalan darahnya itu di organ lain, misalnya jantung, arteri besar di dada, bagian atas ataupun leher. Oke, next. Lanjut, sebelumnya hemorrhagic. Nah, kalau hemorrhagic ini dia itu ruptur si pembuluh darah yang ada di dalam otak sehingga dia itu menutupi si ruang-ruang di jaringan sel dalam otak. Nah, kondisi ini sering didahului oleh hipertensi yang merusak si dinding pembuluh darahnya. Nah, dia itu ada 3 klasifikasinya, ada yang intracerebral yaitu dia pembuluh darahnya ruptur, dia akumulasinya juga di dalam otak, lalu ada di subarachnoid dia itu ruptur dan akumulasinya itu di ruangan subarachnoid. Nah, subarachnoid itu antara di subarachnoid mater dan pia mater yang terdapat si cairan cerebrospinalnya itu. Lalu ada intraventrikular. Nah, dia ini ruptur pembuluh darahnya dan akumulasinya itu dia tuh di ventricle. Dia itu terjadi biasanya karena si perluasan dari intracerebral dan subarachnoid. Oke, next. Nah, kita lanjut untuk faktor risiko. Nah, ada 2 nih faktor risiko. Ada yang tidak dapat dimodifikasi, ada yang dapat dimodifikasi. Nah, kalau tidak dapat dimodifikasi, itu berarti dia nggak bisa kita cegah. Memang itu apa ya? Kita paling bisa mengetahui kalau misalnya ada faktor risiko tersebut di tubuh kita bisa untuk meminimalisirkannya.
Lalu kalau misalnya dapat dimodifikasi, dia itu bisa dicegah, bisa dikontrol. Nah, kalau misalnya yang nggak dapat dimodifikasi, itu seperti yang berumur udah lanjut usia nih. Seperti di skenario kita tadi kan, pasien berumur 58 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Terus BBL-nya itu riwayat berat badan lahirnya itu rendah. Terus dia itu etnis Afrika Amerika. Terus ada riwayatnya di kepala migrain. Terus ada displasia fibromuskular dan ada riwayat keluarga yang stroke atau transient ischemic attack atau TIA. Nah, kalau misalnya dapat dimodifikasi, itu seperti ada yang vaskular, dia itu hipertensi, merokok, stenosis sklerotis asimptomatik, penyakit arteri perifer. Terus kalau jantung itu bisa atrial fibrilasi ya, pirai kanan kiri, enlargement atrium atau ventricle, lalu ada gagal jantung kongestif, penyakit arteri koroner. Kalau endokrin itu bisa jadi karena diabetes mellitus, terapi hormon postmenopause, kontrasepsi oral. Kalau metabolik itu dislipidemia, terus obesitas. Kalau misalnya hematologi itu ada penyakit sickle cell. Kalau gaya hidup ini yang paling penting nih harus diwaspadai, yaitu ada seperti merokok, konsumsi alkohol, inaktivitas fisik, asupan makanan yang tinggi garam ya yang bisa meningkatkan tekanan darah dan lain-lain. Baik, boleh next. Nah, kita lanjut ke diagnosis. Tadi seperti yang sudah Khairul Abdi sampaikan, diagnosisnya itu kan kita harus menentukan nih apakah tadi stroke-nya itu mengarah ke iskemik atau ke hemorrhagic. Nah, tadi dari konsep kita yang pertama itu mesti stroke akut dan kita bakal menentukan lebih lanjut nih. Jadi yang pertama itu ada anamnesis. Nah, anamnesis itu kita bedah kata per kata karena kata per kata di skenario itu penting ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada 58 tahun, ya berarti dia udah terjadi kekakuan arteri dan resikonya makin meningkat ya. Seperti tadi faktor risikonya. Lalu dia tuh terjadi hemiparesis dextra ya. Dia jadi karena terganggu si jalur kortikospinalnya pada si hemisfer yang sinistra. Lalu ada kesulitan bicara nih, berarti ada lesi nih di area Broca. Nanti saya bakal bahas lebih lanjut. Lalu tidak ada mual, muntah, penurunan kesadaran yang memungkinkan stroke hemorrhagic itu di decline ya. Bahwasannya kan kalau misalnya stroke hemorrhagic itu yang pasti ada tuh penurunan kesadaran, mual muntah kan. Nah, lalu riwayat hipertensi itu tuh mempercepat aterosklerosis tadi yang menyebabkan adanya penyumbatan. Lalu ada konsumsi garam berlebih yang meningkatkan tekanan darah, lalu ada merokok yang mempercepat aterosklerosis juga. Tidak adanya trauma kepala berarti bukan hematom. Tidak ada kejang berarti hemiparesisnya bukan karena thought paralysis. Apa sih thought paralysis itu? Thought paralysis itu dia itu terjadinya kelemahan setelah terjadinya kejang dan dia itu bakal membaik dalam beberapa waktu. Lalu kita lanjut untuk pemeriksaan fisiknya, yaitu yang pertama kita dapatkan GCS-nya itu kompos mentis ya, E4, verbal 5 dan motoriknya 6. Tidak ada lesi di batang otak berarti. Lalu untuk tekanan darahnya 160/85 mmHg yang berarti hipertensinya sistol terisolasi, khas pada orang tua. Lalu nadinya 80 kali per menit, respiratory rate-nya itu 20 kali per menit dan suhunya 36,5 derajat Celcius dalam batas normal semuanya. Lalu untuk refleks fisiologisnya meningkat dan Babinski patologisnya itu juga positif di sebelah kanan, berarti adanya lesi upper motor neuron di sinistra. Lalu ada pupil isokor 3 mm, berarti tidak ada lesi di central nerves yang ketiga, okulomotor maupun batang otak, dan ada skor NISS-nya itu 14 yang mesti dalam kategori sedang. Oke, next. Nah, untuk pemeriksaan labnya nih, kita dapatkan si HB-nya atau hemoglobinnya itu 12,8 mg per desiliter, yang berarti sedikit menurun ya. Yang dimana laki-laki itu normalnya 14-18 mg per desiliter. Lalu ada leukosit, yaitu di 7.760 normal, tidak ada infeksi, meningitis maupun ensefalitis. Lalu trombositnya 224.000, yaitu normal. Lalu natriumnya 131 mmol per liter, yang dia tuh sedikit menurun, berarti kita harus observasi cairan tubuhnya. Lalu kaliumnya itu 4 mmol per liter yaitu normal, kloritnya itu 108 mmol per liter yaitu sedikit meningkat, umumnya itu tidak ada humuannya. Lalu untuk GDS atau gula darah sewaktunya itu kurang dari 150 mg per desiliter, yang berarti itu normal, tidak adanya hiperglikemi. Oke, kita lanjut untuk CT scan. CT scan ini penting ya, itu adalah gold standar dari diagnosis stroke ya. Jadi didapatkan bahwasannya adanya lesi hipodens ya, berarti konfirmasi stroke iskemik. Jadi untuk stroke iskemik itu yang sering didapatkannya itu adalah lesi hipodens. Sedangkan kalau misalnya hemorrhagic itu lebih ke lesi hyperdens. Lalu area subcortexnya itu tempat lewat jalur kortikospinal. Lalu ada kesan infarks cerebri, kematian sel otak. Itu juga khas pada stroke iskemik, di mana kalau secara kalorika itu adalah penyumbatan, berarti nanti untuk
energi di otaknya itu kurang dan terjadilah si infark cerebri. Oke, kita lanjut untuk EKG-nya itu sinus rhythm, berarti dia normal, bukan stroke kardioembolik. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus EKG pasien stroke ya? Jadi EKG itu tuh penting untuk menentukan bahwasannya dia ada sumber nggak dari jantungnya. Karena pada kasus stroke ischemic emboli, si EKG-nya ini wajib diketahui karena apabila adanya atrial fibrilasi ya atau gangguan irama jantung, dia itu terjadi trombus-trombusnya itu di atrium dan dia itu nanti bakal lepas dan masuk ke otak lewat pembuluh darah otak dan dia itulah baru jadi adanya penyumbatan. Ya, jadi penting untuk EKG untuk mengetahui dia ini lebih ke kardioembolik atau ke trombosis tadi. Oke, trombosis tadi. Ayo kita lanjut. Nah, ini adalah lampiran foto CT scan-nya. Ada yang intracerebral hemorrhage, itu kita bisa lihat ya. Dia tuh area putih terangnya itu di jaringan otak. Lalu ada subarachnoid hemorrhage. Dia itu area putihnya itu mengikuti si sulcus-sulcus otaknya. Lalu ischemic stroke itu tuh dia hypodense. Oke, bisa next. Nah, jadi dari diagnosis yang kita telah atau kita bedah satu-satu tadi, didapatkannya ada stroke ischemic. Lebih rinci lagi mekanismenya itu karena trombosis ya, karena tadi lesi hipodens yang paling penting ya CT scan-nya. Terus pada EKG dia juga normal nih sinus rhythm. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut nih untuk diagnosis bandingnya ya. Kita melampirkan dua diagnosis banding, adanya stroke hemorrhagic dan transient ischemic attack atau TIA. Nah, stroke hemorrhagic itu dia gejala neurologis yang mendadak. Dia kelemahan juga pada satu sisi tubuh, gangguan bicara sama ya untuk hasilnya dengan stroke ischemic ya dan dia itu terutama pada pasien riwayat hipertensi lama ya atau kronis. Lalu stroke hemorrhagic ini biasanya tampak lesi hiperdens akibat ada perdarahan. Nah, jadi kenapa kita nggak bisa ambil stroke hemorrhagic? Karena tadi lesinya hipodens. Oke, jadi kita hapus nih si stroke hemorrhagic. Lalu ada transient ischemic attack atau TIA. Nah, dia tuh gejalanya mirip banget sama stroke ya, kelemahan juga mendadak pada satu sisi tubuh, gangguan bicara. Nah, tapi bedanya TIA ini dia tuh sementara. Dia tuh menghilang dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa menimbulkan si infark tadi ya atau kerusakan jaringan otak yang menetap ya. Jadi, sedangkan pada si skenario ini kan udah jelas-jelas ya, ada yang infark cerebri yang menandakan udah adanya kerusakan jaringan di otak. Berarti kita hapus lagi nih diagnosis banding si transient ischemic attack. Oke, kita lanjut. Nah, patogenesis. Patogenesis stroke ischemic itu yang pertama dari faktor-faktor resikonya. Seperti tadi pasien ada merokok, terus usia juga udah lanjut ya, dan lain-lain itu ada diabetes, dislipidemia, dan lain-lain yang menyebabkan adanya kerusakan pembuluh darah ya. Dia itu merusak si endotel dan peningkatan resistensi vaskular. Nah, terus dia juga ada riwayat hipertensi yang lama, apalagi dia nggak minum antihipertensinya itu rutin kan. Nah, jadi ada kerusakan arteri otak. Jadi istilah gini, kalau orang hipertensi itu kan volume darahnya tuh kencang banget ya, kencang banget dan lama-lama si dinding pembuluh darahnya itu terkikis. Nah, terkikisnya itu muncul agen-agen inflamasi si trombosis ini membentuk fibrin. Jadi lama-kelamaan dia tetap terjadi penyumbatan di arteri kecil otak. Sehingga kalau misalnya terjadi penyumbatan otomatis otaknya itu bakal kekurangan suplai oksigen, glukosa, dan produksi ATP yang menurun sehingga terjadilah si infark cerebral. Itu secara umumnya. Oke, next untuk patogenesis udah oke. Nah, untuk patofisiologis lebih lengkapnya, jadi dia karena tadi kan faktor risiko terjadilah hipertensi ini. Hipertensi, tekanan darah meningkat, lalu ada perubahan gaya gesek aliran darah atau namanya shear stress pada endotel, terjadilah disfungsi dan kerusakan endotel pembuluh darah. Nah, terjadi arteriosklerosis ya tadi penumpukan dan terjadi penyumbatan ya, penyempitan lumen, terbentuk plak ya penyempitan lumen tadi dan ruptur plaknya itu. Ruptur plak aterosklerosis terjadilah aktivasi trombosit tadi, agen inflamasi, terbentuk trombus, terjadilah penyumbatan arteri cerebral, turunlah aliran darah ke otak dan terjadilah iskemia cerebral karena suplai oksigen dan glukosa rendah. Dan ada namanya area penumbra. Nah, area penumbra itu daerah sekitarnya itu masih setengah-setengah nih, ada yang mati, ada yang masih disuplai. Jadi itu berpotensi untuk kita revaskularisasi nanti untuk tata laksananya. Lalu ada penurunan ATP sel neuron ya, sehingga ion itu tidak seimbang, terganggu. Nah, karena penurunan ATP yang harusnya pada fisiologisnya ya, Na plus itu kan keluar, K plus yang masuk kan. Nah, karena penurunan ATP tadi, Na plusnya masuk, K plus keluar, Ca2 plusnya masuk, terjadilah si
neuronnya tadi depolarisasi. Nah, lalu terjadilah kerusakan, kematian neuron ya, atau nekrosis ya, atau apoptosis, terjadilah si infark cerebri tadi. Dah terjadi infark cerebri, makanya terjadilah manifestasi-manifestasi klinis skenario kita yang terjadi gangguan pada hemisfer kiri. Berarti yang terjadi infark cerebrinya itu pada si cerebri yang sebelah kiri atau hemisfer kiri, dan pada temuan penunjang CT scan kita, lesi hipodens ya, infark cerebri. Oke, kita lanjutkan. Nah, nih tadi yang saya bilang adanya iskemik penumbra ya. Jadi ini kita bisa lihat ada nama, kita fokus ke yang A ya, arterial thrombus. Nah, tadi itu terjadi adanya penyempitan ya atau penyumbatan. Nah, penyumbatan si arteri tadi, nih yang sampingnya itu masih non infarct area, berarti itu masih lancar aliran darahnya. Lalu terjadi iskemik penumbra yang dia itu masih setengah-setengah nih. Ada yang masih kena supply, ada yang enggak. Dah, yang core infarct area itu sama sekali tidak terdapat supply ya. Berarti dia udah mati semuanya, udah infarct semuanya. Oke, bisa next. Nah, jadi untuk patofisiologi ini banyak ya. Jadi saya akan menjelaskan untuk yang lateralisasi motorik terlebih dahulu tadi pada skenario ya. Kenapa sih dia itu kenanya di hemisfer kiri tapi melemahnya di sebelah kanan? Nah, ini kita bakal jelasin bahwasannya ada namanya traktus kortikospinal ya. Traktus kortikospinal ini mengatur si gerakan tubuh. Dia nanti bakal turun ke pons, ke medula. Nah, pada medula oblongata ini ada namanya decussatio pyramidalis yang dimana disitulah jalur si motorik tadi, si jalur traktus kortikospinal tadi menyilang ya. Dia itu menyilang. Jadi yang misalnya lesi hemisfer kiri itu lemahnya sebelah kanan, dan kalau lesi hemisfer kanan dia itu lemahnya sebelah kiri ya. Jadi di situ terjadi penyilangan. Oke, jadi untuk lateralisasi motorik seperti itu ya konsepnya. Kita lanjut. Ada namanya right brain injury dan left brain injury. Nah, kalau kenanya di right brain injury, dia itu ada paralisis sebelah kiri, terus ada defisit ruang persepsual seperti kayak dia itu terganggunya pada posisi tubuh dan benda, lalu ada quick impulsive behavior, dia itu terburu-buru gitu, apa-apa terburu-buru, tergesa-gesa, lalu ada defisit memori. Kalau left brain injury, dia itu paralisisnya sebelah kanan, lalu dia defisit untuk bahasa dan berbicaranya, lalu dia lebih berbeda dengan yang kanan, dia itu lebih lambat gitu ya, lalu ada defisit memori juga. Nah, jadi pada skenario nih, kan ada si pasien itu mengalami gangguan bicara. Kenapa sih dia terjadi gangguan bicara? Nah, pada hemisfer kiri otak itu ada namanya lobus frontal dan lobus temporal yang ada namanya area Broca dan Wernicke. Broca itu Brodmann 4445, Wernicke itu Brodmann 22. Nah, pada area Broca ini terjadilah gangguan. Apabila terjadi gangguan, dia itu terjadi gangguan pada proses bicara, ya. Proses bicara, sedangkan kalau Wernicke itu proses untuk terjadi gangguan pada proses bahasa. Nah, jadi di sini itu didapatkan terjadi gangguan pada area Broca. Kenapa? Karena dia itu terjadi gangguan bicara. Nah, simpelnya gini, kalau misalnya terjadi pada gangguan Broca, dia itu bicaranya itu nggak lancar ya, terbata-bata, tapi dia bisa memahami apa yang orang bilang, bahasanya oke nih. Tapi kalau Wernicke, dia itu untuk memahaminya itu nggak bisa. Ya, untuk memahami orang itu nggak bisa bahasanya, tapi dia dapat berbicara. Oke, jadi untuk patofisiologi secara keseluruhannya itu untuk yang lateralisasi motorik, lalu gangguan berbicara, dan lain-lain. Oke, bisa next. Nah, kita lanjut ke komplikasi. Komplikasi ini mencakup gangguan fungsi vital seperti ada tekanan darah yang nggak stabil, edema cerebral, dan perubahan kesadaran yang biasa diikuti oleh masalah pernapasan seperti ada disfagia yang memicu aspirasi dan pneumonia. Nah, selain itu, keterbatasan gerak pasien nih karena dia sulit bergerak itu dapat menyebabkan konstipasi, sulit buang air besar, inkontinensia, urin bisa urin terus-menerus, serta gangguan sirkulasi seperti tromboemboli vena dan emboli paru. Sementara dampak sistemik lainnya meliputi komplikasi jantung, demam, nyeri pasca stroke, hingga depresi serta risiko stroke berulang. Jadi makanya kalau misalnya orang yang sudah terkena stroke itu harus dilakukan pencegahan agar stroke-nya itu tidak kambuh kembali. Dan itu untuk menentukan keberhasilan luaran klinisnya itu di rawat inap pasien. Oke, boleh next. Nah, tata laksana. Untuk tata laksana stroke
stroke yang umum itu yang pertama stabilisasi jalan nafas, pernapasan ya, seperti penyakit yang lain, stabilisasi hemodinamik, infus kristaloid, pengendalian tekanan intrakranial, manitol, furosemid jika diperlukan, lalu pengendalian kejang, terapi anti kejang jika diperlukan, analgetik antipiretik jika diperlukan ya, lalu ada manajemen nutrisi. Nah, tata laksana umum stroke ini yang paling penting saat kita menata laksana stroke itu yang pertama kita tentukan onsetnya terlebih dahulu. Kenapa onset? Nah, ini kita lanjut, trombolisis intravena. Nah, kita bisa memberikan alteplase dosis 0,6 sampai 0,9 mg per kilogram berat badan pada stroke onset kurang 6 jam. Berarti kalau misalnya udah lebih dari 6 jam, kita nggak bisa lagi pakai si trombolisis intravena ini lagi. Ya, dimana di skenario kita nih udah lebih dari 8 jam. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Lalu ada terapi endovaskular trombektomi mekanik. Oke, jadi untuk stroke yang pertama onset, yang kedua ada obat dan mekanik. Obatnya tadi alteplase, yang mekaniknya kita bisa pakai itu si namanya mechanical thrombectomy. Oke, jadi si penyumbatan itu langsung diambil dan ide itu onsetnya harus kurang 8 jam ya. Lalu untuk manajemen hipertensi itu ada nicardipin, angiotensin blocker, lalu ada ACE inhibitor, kalsium antagonis, beta gluker dan diuretik. Lalu untuk manajemen gula darah kita kasih insulin antidiabetik kalau misalnya pasien itu gula darahnya terganggu, lalu ada pencegahan stroke sekunder seperti kita kasih antiplatelet biar trombusnya itu tidak menyumbat, aspilet, clopidogrel, lalu ada neuroprotector, citicoline, piracetam, lalu ada perawatan di unit stroke dan neurorestorasi atau neurorehabilitasi seperti kayak kita terapi bicaranya segala macam itu waktu akhir. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tata laksana berdasarkan skenario ya. Yang pertama itu pasti stabilisasi ya, prinsip ABC atau airway breathing circulation, pemasangan akses intravena, pemantauan tanda vital terus-menerus, tanda vital kita cek terus-menerus serta pemeriksaan kadar glukosa darah. Lalu kalau misalnya kondisi awalnya tidak stabil, pasien kita lakukan CT scan dulu, kepala non kontras. Kenapa? Untuk membedakan dia ini stroke-nya itu hemorrhagic atau iskemik karena tata laksananya udah jelas berbeda ya. Lalu kalau misalnya udah CT scan nih baru kalau misalnya ditemukan lesi hipodens ya seperti skenario yang memberikan cancer infarct cerebrum, dia itu diagnosis ke arah stroke iskemik. Setelah diagnosis ditegakkan, kita lakukan pemantauan onset waktu ya. Seperti di kasus ini 8 jam sebelum masuk rumah sakit sehingga pasien nggak memenuhi kriteria lagi untuk kita kasih si trombolisis IV tadi dengan alteplase karena udah melewati batas waktu 4,5 jam sampai 6 jam. Nah, selanjutnya pasien dipertimbangkan untuk melakukan imaging lanjutan seperti CT angiografi dan CT perfusion untuk menilai apakah terdapat oklusi pembuluh darah besar nih. Bila ditemukan oklusi pembuluh darah besar, kita dapat melakukan si trombektomi mekanik tadi ya, mechanical trombektomi untuk revaskularisasi. Ya, prosedur ini dapat dilakukan kalau misalnya 6 sampai 24 jam setelah kasus tertentu. Oke, next. Nah, pasien kemudian dirawat di stroke unit atau ICU untuk pemantauan ketat nih terhadap kondisi neurologis, TTV-nya, lalu kemungkinan komplikasi seperti pendarahan intrakranial atau edema cerebri. Selanjutnya kita CT scan lagi kepalanya untuk kontrol sekitar 24 jam setelah tindakan untuk memastikan tidak adanya terjadi pendarahan sekunder. Nah, apabila CT scan-nya tidak menunjukkan ada pendarahan, baru kita dapat terapi si antiplatelet seperti aspirin tadi untuk mencegah si trombus baru. Lalu selama perawatan tetap diberikan terapi suportif ya seperti terapi antihipertensi, kontrol kadar glukosa darah, pemberian oksigen ya bila diperlukan, lalu pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi serta pencegahan komplikasi seperti aspirin dan trombosis vena dalam. Kalau misalnya ini udah stabil, barulah kita rehabilitasi neurologis dini seperti fisioterapis yang tadi sudah saya bilang ya, terapi okupasi dan terapi bicara. Bila terdapat gangguan komunikasi dengan tujuan membantu pemulihan fungsi neurologis dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Oke, next. Nah, untuk stroke iskemik udah kita bahas tata laksananya. Jadi kita bakal lebih banyak bahas di stroke iskemik ya karena sesuai dengan apa yang udah kita setuju diagnosisnya. Untuk yang hemorrhagic tadi kita bakal melakukan intervensi dengan berdasarkan hukum atau doktrin si Monro-Kelly. Apa sih hukum Monro-Kelly ini? Jadi doktrin dia itu adalah rongga tengkorak ini memiliki volume yang tetap ya, tetap terdiri dari 3 komponen utama. Apa aja? Ada jaringan otak, terus ada darah dan cairan cerebrospinal atau CSF. Nah, menurut doktrin ini, jika salah satu komponen tersebut meningkat volumenya, maka komponen lain harus menurun untuk mempertahankan tekanan intrakranial tetap normal. Pada kondisi tertentu seperti stroke, iskemik, tumor otak, edema cerebral
Febri, terjadi peningkatan volume jaringan otak atau cairan di dalam rongga tengkorak. Nah, pembengkakan ini meningkatkan volume jaringan otak di dalam tengkorak. Pada awalnya tubuh mencoba untuk kompensasi nih dengan mengurangi si cairan cerebrospinal tadi, darah vena. Namun kemudian kompensasi ini kan terbatas. Jadi jika edema terus bertambah, nggak dapat dikompensasi, maka volume intrakranial meningkat sehingga menyebabkan si peningkatan tekanan intrakranial ya. Makanya tadi yang dapat melakukan perfusi otak dan memperparah kerusakan jaringan otak. Terjadilah tadi si rupturnya pembuluh darah, sehingga kalau misalnya untuk dari doktrin Monroe-Vailey ini yang dapat kita lakukan itu seperti misalnya ada manitol ya untuk menurunkan tekanan darah, tekanan intrakranialnya. Terus untuk yang lain itu misalnya kepala dinaikkan kurang lebih 30 derajat, lalu ada pembatasan cairan ya biar cairannya itu tetap stabil, lalu kita kasih antihipertensi ya untuk menurunkan tekanan intrakranial. Oke, next. Nah, untuk pencegahannya, pencegahan stroke ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pengendalian faktor risiko, terutama faktor-faktor risiko yang tadi dapat dimodifikasi ya. Jadi misalnya penyakit kardiovaskular tadi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, itu pengendaliannya dengan cara memberikan terapi antiplatelet untuk mencegah stroke. Lalu untuk hipertensi, pengendalian dengan cara kita screening rutin, lalu modifikasi gaya hidup. Obat antihipertensinya harus rutin ya. Terus seperti diuretik, tiazid, lalu penyekat kanal kalsium, ACE inhibitor, ARB, target tekanan darahnya itu kurang dari 150/90 mmHg. Lalu kalau misalnya merokok nih, berhenti merokok melalui konseling. Kan misalnya untuk orang merokok tuh susah ya untuk langsung mendadak. Jadi kita harus terapi misalnya pengganti nikotin atau obat oral untuk berhenti merokok. Lalu ada diabetes mellitus, itu kita lakukan dengan penelitian pemeriksaan gula darah rutin, modifikasi gaya hidup, terapi farmakologis kontrol tekanan darah itu targetnya 130/80 mmHg, dan pengobatan dislipidemia dengan statin ya. Lalu ada dislipidemia tadi pemberian statin, modifikasi gaya hidup, kadar LDL-nya itu lebih dari 150 mg/dl, itu udah risiko tinggi. Lalu fibrilasi atrium ya, apabila ada fibrilasi atrium kita screening ya, nadi, EKG, lalu pemberian antikoagulan ya seperti NOAC, dabigatran, dan lain-lain, warfarin. Target INR itu 2-3 sesuai skor CH2, DS2, VASC. Nah, skor itu tuh dia untuk menentukan pasien itu antikoagulannya itu diberikan atau tidak. Biasanya kalau misalnya diberikan tuh kalau misalnya skornya lebih sama dengan dari 2. Lalu untuk obesitas itu kita turunkan berat badan atau menurunkan tekanan darah dan risiko stroke. Oke, untuk selanjutnya itu bakal dilanjutkan oleh teman saya Khairil Abdi, Pronoksis. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah dapat menyimak. Oke, untuk Khairil Abdi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan lanjut ke pembahasan prognosis. Nah, di sini prognosisnya bervariasi, bergantung pada keparahan stroke, lokasi, dan volume perdarahan. Semakin rendah skor DCS, maka semakin buruk prognosisnya dengan tingkat kematian yang tinggi. Nah, pada skenario pasien uh, pasien prognosisnya cukup baik karena skor DCS-nya full, kompos mentis. Namun karena skor NIHS SM14, maka kemungkinan terjadinya disabilitas permanen juga meningkat. Kemudian volume perdarahan yang besar memperburuk hasil klinis, terutama jika melibatkan darah di ventrikel yang terkait dengan angka kematian yang tinggi. Nah, karena itulah prognosis pada stroke hemoragik cenderung lebih tinggi ketimbang oleh stroke iskemik. Nah, jadi di sini prognosis pada pasien iskandar juga cukup baik karena pasien mengalami stroke iskemik bukan stroke hemoragik. Kemudian prognosis juga dipengaruhi oleh lokasi lesi, kecepatan penanganan, komplikasi, dan berat stroke. NIHSS adalah salah satu penentu prognosis yang penting. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, di sini apa yang penting adalah kecepatan penanganan. Onset dari munculnya stroke iskemik itu yang paling penting karena penanganan stroke itu paling erat kaitan dengan waktu. Udah main ke menit. Nah, di sini karena pada skenario pasien baru datang setelah 8 jam mengalami keluhan, sehingga untuk penanganan pertama yaitu trombolisis itu sudah tidak bisa lagi, sehingga menurunkan prognosisnya. Namun karena masih ada pilihan lain yaitu trombektomi, maka pasien masih bisa diselamatkan. Ya, baik, untuk sintesisnya, pada skenario menunjukkan bahwa pasien mengalami stroke iskemik yang kemungkinan besar dipicu oleh hipertensi kronis yang tidak terkontrol, serta faktor risiko gaya hidup seperti merokok dan konsumsi makanan tinggi garam. Hal ini didukung oleh beberapa temuan penting. Nah, diantaranya ada refleks babinsi positif dan peningkatan refleks fisiologis yang menandakan kerusakan pada jalur upper motor neuron atau UMN. Hasil CT scan menunjukkan adanya lesi hipodens yang menandakan adanya infarksi cerebri sehingga mengarah ke stroke iskemik. Selain itu, tidak ada yang muntah, menurunkan kesadaran, dan hasil EKG sinuslim juga mendukung diagnosis tersebut.
Penilaian keparahan dilakukan dengan skor NIHSS yang bernilai 14, yaitu stroke sedang. Sedangkan skor Siri Judge dan algoritma stroke Gajah Mada digunakan untuk membantu membedakan stroke iskemik dan hemoragik berdasarkan gejala klinis. Baik, ini referensi dari kami. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, kan tadi di faktor resiko ada faktor yang kalian bilang tidak dapat dimodifikasi, salah satunya itu etnis Afrika dan Amerika. Mungkin boleh dijelasin mengapa etnis Afrika dan Amerika itu termasuk tidak dapat dimodifikasi. Mungkin itu sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan bahas dengan kelompok kami terlebih dahulu. Mungkin saya bisa sedikit menjelaskan kenapa etnis Afrika it- ya, kenapa etnis Afrika tidak bisa masuk dalam faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, karena kalau soal etnis itu kan memang bawaan lahir kita ya, sehingga kita nggak bisa modifikasi seperti misalkan pada kita nggak bisa ubah karena memang bawaan dari lahir. Sedangkan faktor resiko yang dapat dimodifikasi seperti vaskular, hipertensi itu bisa kita modifikasi dengan cara mengurangi konsumsi garam, minum obat anti hipertensi, mengurangi kebiasaan merokok dan lain sebagainya. Berbeda dengan faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Misalkan jenis kelamin laki-laki, kita misalkan dilahirkan laki-laki tetap laki-laki, tidak bisa dirubah. Mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya izin Abdi, terima kasih sebelumnya. Tapi mengapa etnis mereka itu atau apa yang mungkin membedakan mereka dengan etnis kita gitu? Maksudnya, apakah dari genetiknya mereka apa yang bedanya gitu maksud dari saya? Baik, untuk Lady, mungkin saya izin untuk menjawab. Mungkin kenapa si etnis Afrika Amerika ini lebih apa namanya termasuk ke faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi? Karena etnis Afrika Amerika nih secara jurnal dan sudah dapat dibuktikan secara data itu mereka itu memiliki riwayat resiko hipertensi yang lebih sering. Terus dia juga diabetes mellitusnya juga termasuk yang paling tinggi. Terus obesitas paling tinggi. Lalu ada penyakit kardiovaskular. Mereka itu sering mendapatkan penyakit-penyakit ini, yang dimana penyakit-penyakit ini kan tadi termasuk ke faktor risiko yang menyebabkan terjadinya stroke ini kan. Jadi makanya kenapa etnis mereka itu lebih apa ya lebih rentan atau lebih tinggi prevalensinya untuk terkena si stroke ini. Apakah dapat menjawab, Lady? Oke, menjawab. Terima kasih, Maura. Ya, terima kasih, Lady. Oke, mungkin untuk yang lain apa ada ini bertanya terkait materi yang sebelumnya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya kembalikan ke dokter. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Nadira dari kelompok 18 selaku tim pembanding. Mungkin saya izin sedikit menambahkan saja terkait dari pemaparan kelompok 19 sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter telah mempersilakan dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 19 yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Jadi mungkin dari segi di kelompok 18 kami ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama ada tools namanya FAST. FAST itu adalah face dropping, arm weakness, speech difficulty, dan subsequent emergency. Jadi ini adalah metode screening yang pertama digunakan, apalagi karena kasus kita ini skenario itu ada di puskesmas, jadi otomatis semuanya terbatas kan situ, tidak kita nggak bisa melakukan screening yang lain, jadi kita bisa pakai yang fast itu yang face dropping, itu bisa kita lihat pasiennya itu apakah mukanya miring atau tidak pas kita inspeksi. Kemudian arm weakness, kita suruh pasiennya ibu atau bapak betul angkat tangannya, ketika pasien tidak mampu mengangkat salah tangannya maka skornya itu 1. Kemudian ada speech difficulty, kita lihat ketika pasien bicara apakah ada tanda-tanda kesulitan bicara ataupun bicaranya seperti itu. Kemudian ketika salah satu dari ketiga poin tersebut dinyatakan positif atau terdapat poin, maka kita waktunya melakukan yang poin ketiga, yaitu time to call emergency, atau kita memanggil gawat darurat. Kemudian untuk perbedaan lainnya adalah jadi diagnosis banding. Kami ada 3 diagnosis banding yang beda dari pemaparan kelompok sebelumnya. Yang pertama itu adalah hipoglikemi. Jadi hipoglikemi itu kan kondisi golden ratio sangat rendah. Kenapa kami masukin sebagai diagnosis banding? Karena hipoglikemi itu punya gejala. Gejala itu kayak penurunan kesadaran, kelemahan tubuh, dan gangguan bicara. Ini tuh benar-benar sesuai dengan skenario-nya. Tapi kita nggak bisa masukin sebagai diagnosis pada kasus ini adalah kenapa? Karena di kasus skenario ini tuh pasien itu tidak mengalami penurunan kesadaran dan dia itu tidak terdapat gejala khas hipoglikemi. Itu ada kayak berikat dingin, tremor, sama ada palpitasi. Selanjutnya ada thought paralysis. Thought paralysis itu dia sama-sama lumpuh dan dia tuh kejang yang mengakibatkan kelumpuhan salah satu sisi. Tapi bedanya paralysis ini tuh dia tuh harus ada riwayat kejang sebelumnya, sedangkan pada skenario tidak ada, jadi kami singkirkan juga. Dan yang terakhir ada encephalitis atau peradangan pada jaringan otak yang gejalanya itu sebagian besar menyerupai stroke. Tapi kenapa kami nggak ambil? Karena karena gejala khas dari encephalitis adalah demam. Tapi di sini skenario pasien itu tidak mengalami demam. Selanjutnya untuk yang terakhir itu ada di bagian arteri yang mengalami penyumbatan. Untuk dari kami itu, menurut kami itu arteri yang kemungkinan besar mengalami anfosi ataupun penyumbatan adalah arteri cerebral media atau middle cerebral arteri yang bagian sinistral. Kenapa? Karena MCA itu dia itu menyumbang pada area korteks cerebrolateral, termasuk di lobus frontal yang ada upper motor neuron yang utama tadi. Ada daerah Broca yang disebutkan sama teman-teman sebelumnya, ada lobus parietal sama temporal, dan tentunya di temporal itu menyangkut si area unikal yang disebutkan sebelumnya juga. Nah, jadi pada lobus frontal yang disuplai oleh MCA ini tuh dia terdapat gyrus, namanya gyrus placental, itu yang merupakan lokasi utama UMN. Di sini itu fungsinya untuk mengontrol gerakan evolutif termasuk tungkai sama kontrol inhibisi. Mungkin sekian dari kelompok pembanding, itu saja yang berbeda dari kelompok 19. Sekian dari kami, terima kasih. Izin, mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri, mungkin yang lain juga bisa bantu menjawab. Saya punya pertanyaan. Nah, kan pada skenario ada terjadi peningkatan refleks pada area lemah ya, bagian sebelah kanan. Nah, kalau misalkan ada peningkatan refleks fisiologis dan patologis di sebelah kanan, kenapa di sebelah kanan itu melemah? Nah, mungkin yang bisa Kan pada ekstremitas kanan tuh, khususnya pada kasus stroke, itu terjadi karena kerusakan jalur saraf motorik ya di otak yang mengontrol gerakan tubuh. Nah, jadi pada sebagian besar kasus stroke itu dengan kelemahan sisi kanan. Nah, lesi biasanya itu tuh berada pada hemisfer kiri otak, khususnya tuh pada jalur tractus corticospinalis atau area korteks motorik primer. Nah, itu yang mungkin menjadi faktor dari pelemahannya. Terima kasih. Saya izin menambahkan lagi untuk refleks fisiologis dan patologisnya. Jadi kenapa sih refleks fisiologis dan patologis itu muncul? Itu karena pertama ini kan terjadi kerusakan upper motor neuron, UMN kan. Nah, ini berfungsi buat mengatur gerakan sadar dan menghambat refleks spinal berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya UMN-nya rusak itu maka akan mengakibatkan hilangnya inhibisi refleks. Jadi kurang lebih kayak gitu. Makasih Abdi. saya baru paham jawaban dari Tugas Erlangga. Baik, terima kasih atas jawabannya.